Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang proses perencanaan anggaran. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang definisi APBN dan siklus APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Isi dari APBN meliputi perkiraan jumlah pengeluaran dan perkiraan jumlah pendapatan untuk menutupi pengeluaran tersebut serta pembiayaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pemerintah. Oke, di siklus APBN ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan perencanaan dan penganggaran APBN. Yang kedua, ada tahapan penetapan APBN. Yang ketiga, ada tahapan pelaksanaan APBN. Yang keempat, ada tahapan pelaporan dan pencatatan APBN. Yang kelima adalah tahapan pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahapan perencanaan dan penganggaran APBN akan kami bahas prosesnya dalam setiap bulannya, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Baiklah, untuk bulan Januari akan diawali dengan proses Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun rancangan awal RKP yang terdiri dari tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan berdasarkan evaluasi kinerja dan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rancangan awal RKP kepada Presiden paling lambat bulan Januari. Setelah disetujui Presiden, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan rancangan awal RKP kepada kementerian lembaga. Kementerian lembaga akan menyusun program dan kegiatan berjalan serta menyusun inisiatif baru atau new initiative untuk dibahas bersama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Baiklah, selanjutnya di bulan Februari sampai dengan Maret. Diawali dengan Menteri Keuangan yang menyusun kapasitas fiskal atau research envelope paling lambat pertengahan bulan Februari. Selanjutnya, Menteri Keuangan juga menyusun kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan ketersediaan anggaran untuk disampaikan kepada Presiden paling lambat minggu ketiga bulan Februari. Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan review atau evaluasi angka dasar atau baseline untuk penyusunan pagu indikatif kementerian lembaga. Setelah itu, apabila Presiden telah menyetujui kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan ketersediaan anggaran, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan pagu indikatif dan rancangan awal RKP oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, kembali disampaikan kepada Presiden rancangan awal RKP dan rancangan pagu indikatif melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian paling lambat bulan Maret. Apabila telah disetujui, maka rancangan awal RKP disampaikan kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk pagu indikatif disampaikan kepada kementerian lembaga melalui surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang pagu indikatif kementerian lembaga. Selanjutnya di bulan April akan diawali dengan pimpinan kementerian atau lembaga menyusun Renja KL atau Rencana Kerja Kementerian Lembaga dengan mengacu pada Renstra KL atau Rencana Strategis Kementerian Lembaga, rancangan awal RKP, dan pagu indikatif KL. Selanjutnya dilakukan trilateral meeting atau pertemuan antara ketiga pihak antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Lembaga dalam rangka penelaahan rancangan Renja KL atau Rencana Kerja Kementerian Lembaga. Selanjutnya di bulan Mei sampai dengan Juni, diawali dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan rancangan RKP berdasarkan hasil koordinasi dan trilateral meeting yang telah dilaksanakan sebelumnya. Rancangan RKP tersebut akan dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN di bulan Mei. Setelah itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran rancangan RKP. Setelah itu, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun rancangan pagu anggaran kementerian lembaga dengan mengalokasikan anggaran menurut program.
Rancangan akhir RKP dan rancangan pagu anggaran kementerian lembaga disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Apabila telah disetujui, maka rancangan akhir RKP akan ditetapkan dalam peraturan Presiden paling lambat bulan Juni. Sedangkan untuk pagu anggaran disampaikan kepada kementerian lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat akhir bulan Juni. Selanjutnya, untuk di bulan Juli akan diawali dengan proses pimpinan kementerian atau lembaga menyusun RKA-KL atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga berdasarkan RKP dan surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan mengenai pagu anggaran kementerian lembaga serta rencana kerja kementerian lembaga. Dalam rangka menjaga konsistensi antara RKP, Renja KL dan RKA-KL, dilakukan penelaahan RKA-KL pada pertemuan tiga pihak atau trilateral meeting. Selanjutnya, hasil penelaahan RKA-KL akan menjadi bahan dalam menyusun nota keuangan, RAPBN, dan rancangan UU APBN. Tahapan penetapan APBN Agustus hingga Oktober dilaksanakan sidang kabinet bersama Presiden untuk membahas nota keuangan, RAPBN, RUU APBN, dan himpunan RKA. Hasil sidang kabinet disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama, yaitu pemerintah Banggar, DPR, dan tim kerja antar KL mengenai program output dan outcome dari RUU APBN. Menteri Keuangan selanjutnya menyampaikan kepada Presiden mengenai hasil kesepakatan pembahasan RUU APBN dengan DPR. Setelah itu, Menteri Keuangan menyampaikan berita acara hasil kesepakatan mengenai penetapan UU APBN kepada kementerian atau lembaga paling lambat bulan Oktober. Pimpinan kementerian atau lembaga dapat melakukan penyesuaian RKA dengan UU APBN dan diawasi oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Presiden juga menetapkan alokasi anggaran kementerian atau lembaga dan Kemenku selaku bendahara umum negara. Berdasarkan alokasi anggaran dan penyesuaian RKA, Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian atau lembaga melakukan penelaahan RKA. Bulan November hingga Desember, alokasi anggaran selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden paling lambat 30 November. Keputusan Presiden tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU APBN. Hasil penelaahan RKA digunakan sebagai dasar pengesahan DIPA. Kementerian atau lembaga selanjutnya menyusun DPA dengan berpedoman pada alokasi anggaran dan hasil penelaahan RKA. 3. Tahap pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Pelaksanaan APBN dilaksanakan pada tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di tahap inilah pemerintah merealisasikan pendapatan dan belanja. 4. Tahap pencatatan dan pelaporan dilakukan bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN. Kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan SAP, sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 5. Tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada PPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah. LKPP yang telah diaudit oleh BPK disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Sekian video dari kami mengenai proses perencanaan anggaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.